Jadi kalau pengen jadi sufi dalam arti orang bersih, orang baik, orang yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sifatnya mulia, maka jalan pertama kali ikuti syariat. Sholat, tunaikan, tingkatkan dengan sunnah, puasa, baca Quran, rajin sedekah, itu sufi. Hasilnya apa? Perbuatan-perbuatan mulia, perbuatan-perbuatan baik. Kalau sudah dapat itu, maka dekat hubungan dengan Allah. Kedekatan itu bisa melihat, membedakan mana yang menurut Allah benar, mana yang tidak benar. Yang benar diikuti, yang salah ditinggalkan. Kemampuan membaca itu disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat itu kenal, tahu. Ma'rifatullah, kenal Allah. Bagaimana kenal Allah? Lewat hukumnya, lewat syariatnya. Nah, ini yang menjadikan sufi itu pembatasannya. Kalau dikumpulkan karakteristiknya menjadi tasawuf. Di tasawuf itu satu disiplin ilmu. Nasab sanadnya ada. Cuman jalurnya lewat syariat. Yang jadi persoalan kadang-kadang ada orang ingin meraih itu dengan menyalahi tuntunan syariat. Yang keluar dari syariat ini yang disoal. Jelas? Jadi kalau tujuan sufi itu bukan untuk melihat yang macam-macam. Saya ingin menjadi sufi karena saya ingin melewati sungai dengan jalan kaki. Ya nggak harus jadi sufi, jalan aja di sungai. Kalau sungainya dangkal, ya. Saya ingin menjadi sufi karena saya ingin bisa berjalan di lautan misalnya. Saya ingin jadi sufi karena ingin membaca pikiran orang. Bukan itu capaian tertingginya. Capaian tertingginya itu akhlak. Nanti Allah berikan kemuliaan. Biasanya kemuliaannya tampak setelah dia meninggal itu. Itu yang disebut dengan karamah. Jadi untuk Nabi itu mukjizat, untuk orang-orang mulia itu karamah. Karamah itu nampak nanti keutamanya setelah orangnya wafat. Karena itu orang-orang yang punya karamah biasanya nggak menjual karamahnya dan tidak buka praktek. Karena itu kalau ada orang-orang yang kelihatannya misalnya seperti benar, ya taruhlah bisa melihat nih Anda kelihatan isi pikiran begini-begini, tapi ketika Anda bergaul ternyata tidak sholat, ya pakaiannya kayak bagus, jubah, pakai sorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok masih ngopi? Anda nanya, Pak Yai, kok nggak sholat? Ade masih latihan. Yai itu fisiknya minum kopi, rohnya sedang sholat. Itu stres itu. Mbah Yai Hashim itu ngarang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, menyebut yang seperti itu orang tersesat, jangan diikutin. Orang tersesat. Ya, jangan diikutin kalau yang seperti itu. Karena sufi itu syariat. Otomatis kalau syariatnya benar diikutin jadi pada sufi semua tuh. Tuh sufi tuh, sufi. Ya, itu sufi dalam konteks yang benar, ya. Nah, jalan untuk menuju itu disebut apa? Syariat. Kalau diperpendek disebut dengan tariq atau tariqah dari bahasa Arab. Makanya muncul tariqah, 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 tariqah. Tapi kalau ingin tahu itu, maka masuk ke dalam jalur nasabnya dengan benar, dipelajari dengan benar, dengan baik, tapi jalan pertamanya adalah apa? Syariat. Jelas sampai sini? Baik. Jadi persoalan sering muncul itu karena kontroversinya seringkali ada aliran atau praktek orang-orang tertentu yang prakteknya menyalahi syariat. Yang seperti itu nggak usah pusing-pusing. Ya, dan jangan menjadikan diri kita tersandera dengan maksiat. Nggak usah sibuk pencela. Gak usah sibuk penjelek-jelekan, tinggalkan aja. Nanti ditinggalkan juga sepi sendiri.